Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue ya di channel Kadal Aspal. Ini pagi ini mendung nih. Ini hari Sabtu nih ya, Sabtu 20 Mei 2023 ya. Gue mau sedikit cerita. Kemarin gue mudik ke Solo ya di bulan lalu. Gue mencoba untuk bikin video di sana, tapi ternyata ya entah kenapa audionya itu nggak masuk teman-teman ya. Padahal settingan itu udah bener di kamera gue ya. Jadi kemarin itu gue ke Wonogiri, gue lanjut ke arah mana ya kemarin tuh, Sarangan Magetan, Jawa Timur. Nah, gue diarahin map itu lewat ya pemukiman warga, atau dibilang itu lewat perkampungan ya, lewat hutan memang itu ya. Dan saat masuk ke hutan itu memang gelap banget ya, dan itu gue sendirian, nggak ada satupun orang yang bisa gue tanya. GPS gue juga lost sinyal, jadi ya memang cuman ngikutin jalan aja itu gue ya. Dan itu bener-bener sumpah itu gue pengalaman sih ya, lewat gunung pedalaman kayak gitu dengan jalur yang sangat sempit, kanan kiri jurang ya. Mungkin ada videonya, nanti gue masukin ya, beberapa videonya lah ya, tapi memang nggak ada suaranya gitu ya. Pengalaman lah ya, masuk ke wilayah baru, dan mungkin ya gue terlalu pede atau gimana ya, karena gue emang nggak tahu kan, karena gue juga memang nggak tahu saat gue masuk ke situ itu bakalan seperti apa juga. Gue awalnya nggak tahu, gue ngikutin map aja. Tapi ya sudahlah, pengalaman jadi pelajaran buat gue sendiri ya pribadi. Nah, hari ini gue coba untuk nge-vlog ya di hari Sabtu, karena gue kebetulan hari ini masuk kerja. Gue coba untuk bikin video aja deh, iseng gitu ya, sambil jalan ke kantor ya. Ini cukup sepi sih hari ini, memang mendung banget. Mudah-mudahan juga nggak hujan ya sampai kantor ya. Sebenarnya kantor gue ada di Kasablanka. Kalau lancar paling mungkin butuh waktu 10-15 menit sampai kantor. Tapi kalau misalkan macet itu kadang-kadang bisa sampai 40 menit. Nah, ini juga macet nih. Yang macetnya kalau ke arah kantor itu paling lampu merah kayak gitu ya. Tapi jalur gue itu jalur macet terkenal, orang juga males sekali kalau udah denger daerah gue buat dateng atau mungkin main ke rumah gue juga udah pada males gitu teman-teman gue juga, karena emang jalur macet. Ini banyak sih ya, kemarin itu gue ceritakan ya di video itu ya, mengenai perjalanan yang gue ke Jawa Tengah. Tapi ya memang Allah berkata lain ya, berkata lain itu kayak apaan aja ya. Maksudnya itu ya memang suaranya tidak terekam. Kemarin juga lumayan ya perjalanan gue selama pakai ini motor, lumayan pegel. Karena gue ganti nih stangnya itu gue ganti punya R25 ya. Motor gue naked bike, tapi gue ganti stang jepit kayak gini ya, lumayan pegel. Cuman so far ya buat handling enak banget, Cuman ya memang banyak istirahatnya kemarin itu saat gue mudik ke Jawa Tengah itu, ke Solo ya. Gue mudik ke Solo butuh waktu berangkat itu 15 jam termasuk istirahat. Padahal gue udah percaya diri, gue nyampe itu mungkin butuh waktu hanya 11 jam.
ya. Tapi ternyata memang kebetulan jalurnya itu yang di jalan tol itu hanya satu arah yang ke Jakarta semua ya. Jadi yang ke arah timur atau ke arah Jawa itu semuanya lewat Pantura. Jadi bisa bayangin itu padat banget. Dan gue mudik seminggu setelah lebaran loh padahal itu, tapi macetnya masih luar biasa. Itu mulai macet dulu daerah Cirebon kemarin, mulai macet daerah Cirebon sampai gue nggak tahu namanya, lupa gue ya, namanya udah capek nggak mikirin jalan mana, wilayah mana deh gitu kan. Gue banyak berhentinya memang ya, per 2 jam gue berhenti, per 2 jam gue berhenti buat ngilangin pegel tangan dulu aja sejenak, karena kalau kita paksain juga kan bahaya ya. Jadi ya kalau misalkan perjalanan jauh jangan berpikir untuk sampai cepetnya, tapi ya kita pikirin itu keselamatan. Ya lumayan lah pakai ini. Dan pengalaman gue kemarin mudik ke Solo, Jakarta Solo itu kebetulan gue pakai bahan bakar itu Pertamax Turbo. Gue ngisi sampai 3 kali ya. Dari Jakarta itu gue full tankin, dari Jakarta full tank. Kalau untuk ngisinya gue di mana-mana gue lupa ya, di mana aja gue lupa. Tapi yang gue inget itu gue ngisi 3 kali. Total kurang lebih hampir 450.000 untuk harga Pertamax Turbo ya. Total itu gue habisin 450 ribuan lah ke Solo. Pulangnya pun sama, kurang lebih 400 sampai 450 ribuan. Ya cukup boros. Cukup boros juga sih ya, karena sebelumnya dulu gue pernah mudik juga ke Solo naik motor, gue bawa Vision. Vision itu cuman habis 150.000 loh ya. Dan itu pun mungkin karena pakai gue pertama biasa ya, 150 ya. Mungkin kalau sekarang dengan harga Pertamax yang saat ini mungkin habisnya paling hanya 200.000, mungkin setengahnya lah ya. Ya gue pakai Vision dengan MT gue yang ini ya, bedanya setengahnya itu bensin. Kalau ke Solo lumayan nyedot sih, tapi kan perbedaannya ya memang gue lebih pede pakai ini, karena memang ya motor 250 kan lumayan lah tenaganya ada. Jadi ketika gue balap-balap truk gitu ya, gue punya rasa percaya diri gitu kan, jadi untuk balap mereka gitu kan. Jadi ya lebih greget aja sih. Dan itu gue kemarin sendirian, gue mau nge-explore lah Jawa Tengah seperti apa. Tapi ya berhubung ada suatu yang harus gue kerjakan, akhirnya gue yang niatnya di Solo itu hampir 8 hari, jadi cuma di sana 3 hari. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Nah, ya ini suasana Sabtu tanggal 20 Mei ya, bener nggak? Iya bener ya, 20 Mei 2023, mendung dan lalu lintas cukup sepi ya. Ini kalau untuk daerah sini sih ini sepi banget. Biasanya padat banget ya. Aduh. Ya pengalaman gue selama gue baru 1 tahun gue pakai motor ini, gue udah 4 kali ganti stang. Pertama stang bawaan MT25, dan karena gue memang kurang suka stang fat bar, akhirnya gue ganti stang variasi dari Bipro. Itu gue pakai selama 3 bulan kurang lebih ya. Dan itu memang waduh, tangan gue itu pegelnya minta ampun ya. Dan kebetulan gue kan pakai motor ini buat harian ya, ke kantor dan boncengan sama istri gue ya, itu rasanya luar biasa pegel itu selama 3 bulan. Akhirnya gue ganti lagi, ke stangnya punya RZR fat bar juga. Dan kalau gue lihat kan lebih pendek dan diameternya juga lebih pendek juga. Gue coba pakai itu, dan ternyata
gue nggak cocok. Bukan nggak cocok sih, ketinggian kalau buat gue, karena gue memang sukanya yang agak sedikit nunduk kayak gini lah. Dan akhirnya cuma 3 hari langsung gue putuskan untuk ganti yang punyanya R25 ya. Ini punya R25. Gue langsung pesan di bengkel resmi Yamaha buat konsultasi, bisa nggak gitu. Ternyata ya memang kalau untuk pemasangan bisa ya, tapi bedanya memang kendalanya itu ada di tangki ya. Di tangkinya ini kan lebih gede nih ya, ini kan MT25 yang new ya. Kalau yang all itu kan lebih kecil, jadi kalau untuk dipasangin stang R25 dia masih bisa nekuk atau bisa belok. Kalau pakai ini dia memang nggak bisa belok, ini pun nggak bisa dikunci stang ya, motor gue ini nggak bisa dikunci stang, tapi lebih nyaman ya dibanding stang jepit yang variasi ya. Gue recommended untuk stang R25 ini sih ya, stang R25 ini lebih nyaman lah, lebih nyaman. Ya, sorry. Ya cukup ramai hari ini, cukup ramai. Besok sih harusnya ya Minggu ya, San Mori ini jadinya ramai banget teman-teman ya. Kalau hari Sabtu gini sih masih nggak terlalu banyak ya. Ada tuh FG Sabtu Minggu pasti dia motretin para rider, biker, pesepeda, perlari ya. Mereka itu gue suka banget ya, karena karya teman-teman FG ini luar biasa bagus banget sih kalau gue bilang, dengan presisi jepretan yang luar biasa jelas gitu ya. Nah ini ada lagi kan, banyak di sini sebenarnya. Ya tapi nggak seramai San Mori ya. Kalau Satmori itu nggak seramai San Mori ya. Ini kondisi Senayan di hari Sabtu, sepi ya. Nah besok di sini penuh nih para pecinta motor ya di Jakarta. Di sini nih penuh banget kalau di sini besok. Oke. Ini juga motor ini gue pakai harian ya, cukup cukup boros juga ya. Kalau untuk apa ya, pemakaian untuk bahan bakar itu gue pakai Pertamax Turbo 100.000 untuk jarak dari rumah gue di daerah Petukangan Selatan, kantor gue di kota Kasablanka, itu hanya 3 hari sampai 4 hari. 100.000 untuk Pertamax Turbo. Itu pun kalau 4 hari kalau lagi kondisi lancar ya. Kalau macet ya udah, biasanya 3 hari udah kedip-kedip bensin gue ya. Dan pegel pegel juga untuk di daerah Jakarta. Kalau untuk hari weekday ya atau hari kerja itu ya cukup padat dan lumayan pegel juga. Dan gue boncengan sama istri gue, dan istriku itu tipenya ngantukan ngantukan, jadi ya ngejedotin helm terus tuh kalau lagi ngantuk ya. Kadang kan
jadi nggak fokus ya. Ya mau gimana lagi. Eh, Ya adalah ya jalanin aja ya, nikmatin aja sih. Kalau perjalanan itu ya selalu gue nikmatin ya. Jujur gue kalau misalkan melakukan perjalanan, gue lebih suka perjalanannya gue lebih suka dibanding tujuan. Ya tujuannya gue suka juga, tapi gue yang paling nikmatin itu ya perjalanannya sih. Aduh, susah banget ngomong perjalanan aja, belibet. Nah, ini Sudirman Sabtu pagi ya kayak gini kondisinya sih. Tetap rame. Ya kalau mau sepi itu di Jakarta cuma setahun sekali kali ya, di hari Lebaran ya. Tapi di luar itu ya kayak gini gitu ya, rame ya. Kita kelak kiri ya karena padat. Jadi gue nggak mau lewat lurus, tapi biasanya sih gue lewat lurus ya. Tapi kalau udah jam segini ada polisi ya teman-teman ya, jadi jangan nekat. Nanti ditilang. Ya kalau untuk mesin gue nggak apa-apain. Motor ini gue untuk mesin nggak gue apa-apain, maksudnya itu nggak main mesin di bore up lah atau di yang lain-lain ya. Karena memang tujuan gue ambil motor itu ya bukan untuk kebut-kebutan, enggak, tapi ya memang untuk fun aja ya, hobi sih. Gue motoran itu dari dulu tuh memang hobi gitu kan. Jadi ya gue lebih suka nikmatin perjalanan ya. Kayak teman-teman juga harus safety riding ya ketika bawa kendaraan lah, mau motor atau roda 4 yang roda 2 ya. Menurut gue sih saling menghargai pengendara lain, sesama pengendara lain lah ya. Kita juga enjoy, kalau kita saling menghargai juga kita enjoy lah gitu ya. Ini ya sebetulnya salah nih. Ya kalau Sabtu sih masih maklum ya, pesepeda itu jalan di tengah-tengah jalan utama ya, itu berbahaya sih menurut gue, padahal sudah disediakan nih jalur pesepeda. Tapi ya bingung juga ya. Harusnya ditilang kali ya. Ditilang kali biar jerah. Ya karena itu berbahaya ya, bukannya gue nggak suka mereka bersepeda, tapi kalau bersepedanya di tengah jalan utama kayak gitu kan bahaya lah, karena kan beresikonya tinggi banget itu. Nah ini daerah City Walk ya. Nah ini kalau hari biasa sih macet nih daerah sini nih. Apalagi pulang jam office hour, pulang kantor ya. Kadang stuck lah kalau di sini ya. Ini gue sering stuck di sini juga kalau pulang kerja ya. Gue mau coba lewat atas ya, di jalur lantai 2 di flyover Ambassador nih, daerah Kuningan ya. Tapi sebenarnya ini dilarang. Ini gue bisa naik ke sini di hari Sabtu aja, karena di hari kerja itu dijagain sama polisi ya. Sebenarnya memang bahaya juga ya. Ini jangan diikutin ya teman-teman, jangan diikutin. Gue cuman bisa ngasih
kasih lihat aja ya jalurnya kayak gimana ya, tapi bukan berarti teman-teman juga ikut-ikut naik ke jalur ini ya, karena memang berbahaya ya teman-teman ya. Memang bukan jalur roda 2 ya. Banyak lubang-lubang lah ya, jalanan yang banyak yang rusak, jadi ya mungkin itu ya yang membuat jalur ini sedikit berbahaya ya untuk roda 2, karena memang banyak lubang ya, apalagi kalau malam mungkin nggak kelihatan ya. Depan Mall Casablanca ya. Nah itu kantor gue di situ. Gue udah mau sampai ya teman-teman. Please tolong bantu subscribe, komen, kritik dan saran di kolom komentar ya. Tolong bantu kembangin lah channel gue ini, Kadal Aspal, biar gue juga lebih semangat bikin video-video tentang perjalanan sih, lebih tepatnya itu ya. Gue nggak fokus ke kendaraan yang gue pakai apa, tapi gue memang lebih fokus ke perjalanan, itu gue suka banget ya. Mungkin itu aja dari gue, Kadal Aspal. Thank for support teman-teman ya, safety riding. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan berikan kelancaran untuk semua yang diinginkan ya. Amin. Oke, bye.